Kamu baru mendapat bonus atau promosi kerja dan kini terpikirkan untuk merayakan tonggak pencapaian sekaligus memberi penghargaan pada diri dengan barang branded luxury. Kamu siap untuk membeli Michael Kors, Tory Burch, Kate Spade, Coach, atau bahkan sudah sangat siap bahkan dengan budgetnya itu termasuk ya untuk membeli barang seperti Fendi, Versace, Gucci. Tapi kemudian kamu dihadapkan dengan sebuah pilihan. Sebuah pilihan yang membuat kamu bingung. Dengan adanya istilah apa itu barang luxury outlet dan barang luxury boutique. Apa maksudnya, perbedaannya, dan bagaimana cara membedakannya? Meski di satu sisi harga yang begitu menggiurkan itu tampak sangat menarik, karena banyak yang mengira bahwa dengan harga yang relatif terjangkau di kelasnya, kamu sudah bisa mendapatkan barang branded luxury kenamaan. Tapi, di sisi lain ada yang membuat kamu begitu was-was karena banyak yang bilang bahwa barang outlet luxury itu tidak termasuk barang original. Sekalipun original, kamu tetap berpikir, apakah harga yang kamu bayarkan tersebut bisa sepadan dengan nilai yang kamu dapatkan? Kamu datang ke tempat yang tepat karena aku sekaligus ingin membagikan sebuah informasi penting di video kali ini. Sebuah informasi penting yang mungkin bisa menambah tabunganmu dengan menjadi seorang model yang siapa tahu penghasilanmu ini nantinya bisa kamu tambahkan untuk membeli barang luxury impian kamu. Tanpa persyaratan tinggi minimal, apapun bentuk tubuh kamu, warna kulit, tekstur rambut, kamu bisa menjadi seorang model. Cukup dengan menjadi apa adanya. Itu loh, aplikasi gaya hidup nomor 1 di Indonesia membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh wanita di seantero tanah air dengan menampilkan kepribadian dan gaya terunik kamu untuk menjadi The It Girl of 2023. 10 orang pemenang nantinya akan berkesempatan untuk tampil menjadi talent It Girl di seluruh jaringan website dan media sosial. Itu loh. Tidak hanya sampai di situ, nantinya juga kamu akan mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan brand lokal, fashion, dan beauty ternama seperti Kitschy Beauty, Paradise Shoot Club, Mote Mote, dan masih banyak lainnya. Sebuah kesempatan yang pastinya sangat menarik, khususnya untuk memulai portofolio kamu, apalagi kalau kamu baru saja merintis karir sebagai seorang model ataupun kreator konten, karena para pemenang nantinya juga bisa mendapatkan voucher dari brand-brand ternama seperti Sejauh Mata Memandang, Sonderlab, hingga Dandelion yang bisa kamu gunakan sebagai bahan kontenmu nanti. Cukup download aplikasi Itu Loh, unggah video terbaik kamu setidaknya berdurasi 1 menit di aplikasi Itu Loh dengan menampilkan inspirasi gaya OOTD terbaik kamu atau menampilkan kemampuanmu dalam rias wajah, atau bagi kamu yang suka berwisata, spill lokasi hidden gem favorit kamu bersama sahabat terdekat, atau tampilkan apapun minat dan bakat kamu yang menarik, menginspirasi, dan bisa memperluas presensi kamu di jagat maya. Tapi nih ya, saran aku sebagai kreator konten bagi kamu yang ingin mengikuti kontes ini, bicara, ungkapkan, ekspresikan segala pesan yang ingin kamu sampaikan di depan kamera agar kepribadianmu dapat menonjol. Dan aku tahu membuat video itu membutuhkan usaha dan segenap kerja keras supaya konten kamu bisa dilihat oleh lebih banyak audiens. Jangan lupa untuk repost video tersebut di Instagram dengan tag ituloh.app. Masih kurang jelas? Kamu bisa cek lebih lanjut detail tentang kontes yang satu ini dengan klik ituloh.co/kontes atau cukup klik tautan yang aku sematkan di kotak deskripsi di bawah di video ini. Mari kita jemput mimpi dan buka kesempatan kamu untuk mengembangkan diri jadi it girl menginspirasi masa kini. Dan kembali, aku mau memberikan inspirasi soal barang luxury outlet supaya kamu tidak salah langkah dalam berbelanja. Pastikan untuk like dan share jika kamu menyukai topik pembahasan yang satu ini supaya aku bisa mengetahui konten apa yang kamu sukai dan nikmati, dan aku bisa membuat video konten seperti ini jauh lebih banyak lagi. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu selalu update dengan berita, sejarah, informasi, dan bumbu-bumbu gosip seputar dunia fashion hanya di YouTube channel aku, Fendi Fashion Flash. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah jauh-jauh datang dari Instagram dan juga TikTok aku. Dan pastinya aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi kamu yang sudah bersedia untuk berdonasi dengan klik tombol super thanks di bawah. Karena apapun bentuk dukungan kamu akan sangat membantu untuk berkembangnya channel ini, yang semoga kedepannya akan lebih banyak lagi konten-konten yang jauh lebih bermanfaat dan semoga menghibur kamu semua. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita bahas apa itu barang luxury outlet dan mengapa aku tidak tergiur dengan jenis barang dari kategori tersebut.
Catatan, pandangan aku terhadap barang luxury outlet merupakan preferensi pribadi. Aku yakin kita semua punya pandangan dan alasan pribadi ketika menjatuhkan pilihan terhadap suatu barang tertentu. Dan video ini bukan bermaksud untuk merendahkan apalagi menjelekkan bagi kamu yang membeli barang dari luxury outlet. Sekali lagi, ini merupakan pandangan dan preferensi pribadi aku. Fungsi dari toko outlet sendiri pada mulanya dimaksudkan sebagai tempat untuk menjual barang-barang lama dari butik utama yang mungkin berasal dari keluaran musim lalu atau bahkan hingga beberapa musim kebelakang. Perlu dicatat bahwa barang-barang ini termasuk dalam koleksi musiman utama yang ditampilkan dalam presentasi ataupun promosi dari sebuah brand luxury. Barang-barang ini merupakan karya dari tim artistik dan juga tim kreatif yang dipimpin oleh seorang direktur kreatif. Namun, karena desain variasi ataupun desain musiman itu lebih sulit untuk terjual, karena biasanya sebagian besar konsumen lebih memilih desain yang klasik dan juga lebih sederhana dengan pilihan warna yang cenderung netral, entah itu untuk keperluan investasi ataupun juga kemudahan dalam pemakaian, utamanya bagi para pemula. Namun, karena brand-brand luxury ini terus memproduksi barang jual di setiap musimnya, yang bahkan di masa kini mungkin sudah bisa mencapai lebih dari 4 koleksi setiap tahun. Maka demi menjaga perputaran barang yang sehat di butik utama, yang mana harus selalu dijaga standarisasinya melalui ketersediaan stok dan juga visualnya daripada barangnya dibakar. Demi menjaga eksklusivitas brand, di sini toko outlet memegang peranan penting bagi para brand luxury sebagai media penjualan resmi di mana mereka sanggup membuat potongan harga yang jauh lebih jor-joran. Memangnya di butik utama nggak bisa ya kasih diskon? Nominal ini bukan nominal yang main-main bagi standar mereka. Sebuah nominal yang tidak mungkin dipampang di butik utama. Tujuannya adalah demi menjaga citra prestis dari sebuah brand. Dan berkat toko outlet ini, brand-brand luxury tersebut dapat menjual barangnya dengan lebih leluasa, sekaligus dapat menjaga eksklusivitasnya dengan tidak menjual barang-barang tersebut di sembarang tempat. Ada pula beberapa brand luxury yang memanfaatkan toko outlet untuk menjual barang-barang sampel, yang mana biasanya barang-barangnya berasal dari peragaan busana ataupun juga pemotretan yang mungkin karena telah dikenakan berkali-kali atau mungkin banyak dipermak sehingga kondisinya sudah tidak lagi memenuhi standar jual. Dan justru bagi aku pribadi, toko outlet semacam inilah yang menurut aku paling menarik karena biasanya banyak desain barang yang tidak umum, semacam limited edition. Barang-barang ini jauh lebih unik karena tidak diproduksi dalam jumlah besar atau bahkan tidak diproduksi sama sekali. Dan sekedar informasi, hal tersebut merupakan hal yang lumrah di industri fashion karena tidak semua barang yang ditampilkan di peragaan busana itu akan diproduksi untuk dijual. Barang-barang dengan jumlah pesanan minim baik dari pihak internal brand, dalam hal ini merchandiser dari masing-masing area butik, termasuk merchandiser di butik-butik luxury di Indonesia di mana mereka bertugas untuk memilih barang mana yang sekiranya akan terjual dan laris manis di kawasan ini. Atau mungkin ada juga buyer-buyer dari pusat perbelanjaan yang bekerja sama secara resmi yang terlalu sedikit dalam memesan jumlah barang sehingga tidak memenuhi kuota untuk sebuah barang itu dapat diproduksi. Barang-barang yang dinilai memiliki nilai komersial yang rendah tersebut nantinya hanya akan menjadi sebuah arsip atau hanya akan menjadi barang yang mungkin hanya akan diingat oleh segelintir orang. Semakin lama, toko outlet pun mengalami pergeseran fungsi dengan semakin ketatnya persaingan bisnis beserta tuntutan dalam menjaga prestis sebuah brand, di mana perusahaan induk atau sebuah rumah mode harus dapat menunjukkan pertumbuhan dari segi penghasilan setiap tahunnya. Maka dari itu, kini tidak heran banyak brand luxury yang membuat produk khusus untuk dijual secara khusus di toko outlet. Dan jenis barang outlet inilah yang paling tidak membuat aku tergoda. Bahkan jika diiming-imingi harga serendah apapun, kecuali kalau ada yang berniat untuk memberi aku, ya boleh lah ya. Untuk memberikan kesan kemewahan serta prestis yang sama, biasanya desain dari barang-barang khusus
outlet luxury ini dibuat dengan bahan serupa tapi dengan grade yang biasanya lebih rendah. Barang-barang khusus toko outlet ini bisa saja diproduksi di pabrik yang berbeda, atau kalaupun diproduksi di pabrik yang sama tapi biasanya dibuat dengan standarisasi yang berbeda. Semua demi mempertahankan anggaran produksi agar tetap ramping dan juga ekonomis. Dengan begini, brand luxury akan tetap mampu merilis produk-produk dengan mendompleng citra dari brand luxury yang sudah lebih banyak dikenal oleh masyarakat, di mana beberapa kelompok mungkin tidak menyadari perbedaan tersebut. Tapi tidak sedikit pula kalangan yang mengetahui fakta gamblang ini. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang sanggup membedakan barang dari butik utama yang dilempar ke outlet dan mana barang yang dijual khusus di outlet dengan kualitas yang lebih rendah. Tapi meski dengan fakta tersebut, banyak kalangan yang tidak ragu-ragu untuk tetap membeli barang-barang luxury di outlet karena tidak sedikit dari mereka yang tidak terlalu mementingkan kualitas karena mungkin alasannya untuk digunakan sehari-hari dan lain sebagainya, dan lebih mengedepankan fungsi barang yang jika rusak ataupun tidak tahan lama, ya sudah, mereka akan membeli lagi saja, terus lagi dan lagi. Banyak yang masih bingung, mungkin kamu salah satunya, apakah barang-barang yang khusus diproduksi untuk dijual di outlet itu merupakan barang original. Jadi kasus ini spesifik hanya untuk barang-barang yang sengaja diproduksi untuk dijual di toko outlet, oke? Jawabannya, tentu saja. Barang outlet jenis tersebut memang sengaja dibuat untuk memenuhi keperluan tertentu. Dan tentu saja selama barang outlet tersebut didapatkan dari lokasi-lokasi outlet resmi yang biasanya juga berlokasi agak jauh dari pusat kota. Dan biasanya outlet luxury seperti ini dibuat seperti sebuah pusat perbelanjaan, di mana brand yang satu dengan brand yang lainnya itu berderet, berdampingan satu sama lain. Jadi selama kamu membeli langsung ataupun menitipkan pada orang terpercaya yang mendapatkan dari lokasi-lokasi resmi tersebut, kamu tentu tidak usah meragukan keaslian dari barang luxury yang kamu miliki. Lalu bagaimana dengan perusahaan lokal di Indonesia yang menjual barang-barang luxury, termasuk barang-barang outlet dari berbagai brand? Kalau aku pribadi masih berani untuk membeli barang-barang luxury dari perusahaan tersebut selama perusahaan tersebut berbadan hukum dan juga dia memiliki reputasi yang baik serta juga mereka memiliki tim autentikator internal. Menjadi nilai tambah kalau aku tidak perlu melakukan investigasi tentang siapa pemilik dari perusahaan tersebut. Kenapa begitu? Karena sebagai konsumen yang tentu saja kita memiliki hak terhadap penjaminan kualitas barang, aku bahkan tidak akan ragu bahkan untuk menanyakan secara detail tentang mekanisme dan juga standar operasional dari perusahaan-perusahaan ini dalam melakukan proses autentikasi. Dan untuk lebih detailnya akan aku paparkan di segmen selanjutnya. Lain lagi kasusnya jika kita membicarakan tentang just tip yang menjamur di media sosial yang tidak jelas siapa pemiliknya, kita tidak tahu apakah perusahaan tersebut terdaftar atau tidak. Aku pribadi tidak akan mau belanja dari sumber-sumber tersebut dan bahkan tidak akan merekomendasikan. Mohon dicatat, aku tidak melarang, oke? Tidak sama sekali melarang. Jadi silakan saja siapa di antara kamu yang mau berbelanja dan mempercayakan uang kamu kepada mereka. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah banyaknya akun-akun yang menjual barang-barang luxury di mana mereka menggunakan istilah dan embel-embel yang berbelit-belit. Aku tidak akan menyebutkan istilah-istilah atau embel-embel apa yang biasanya digunakan ya untuk mencegah spekulasi yang mungkin saja keliru. Yang pasti istilah dan embel-embel tersebut kerap kali membingungkan para konsumen di mana mereka tidak berani untuk menjamin bahwa barang tersebut, oh ya, ini merupakan barang dari butik utama, didapatkan dari outlet. Barang ini bisa didapatkan dengan lebih murah karena ini didapatkan dari musim sebelumnya. Jadi ada diskon jor-joran, lokasinya di sini nih outletnya. Atau mereka tidak mampu meyakinkan konsumen bahwa, oh ya, ini adalah barang khusus outlet. Makanya kualitasnya juga lebih rendah dan ini didapatkan dari outlet resminya yang berlokasi di seperti itu. Jadi intinya kalau pedagang tersebut terlalu banyak berkelit, mereka tidak mampu menunjukkan kelengkapan barang, bukti transaksi, detail lokasi, maka kamu patut meragukan keaslian dari barang tersebut. Pun, jika kita mau berpikiran positif bahwa penjual tersebut merupakan
orang canggih yang memiliki koneksi, di mana ia bisa mendapatkan barang luxury dengan harga lebih murah dengan bermain nakal di belakang. Yang perlu diingat, meski begitu, kalau kamu orang produksi, pastinya kamu mengetahui bahwa kemungkinan ini sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Bukan tidak mungkin, oke? Kecil kemungkinan. Dengan standarisasi brand luxury yang di masa kini sudah jauh lebih rendah dibandingkan pada masa-masa dulu, ada kemungkinan lolosnya barang-barang yang mungkin dibuat di pabrik yang sama dengan bahan baku yang serupa, mungkin detail-detail tetek bengek yang mungkin bisa direplikasi dengan mudahnya, dan bahkan banyak rumor di kalangan industri luxury bahwa brand-brand luxury ini juga merupakan turut andil dalam penciptaan barang-barang KW mereka. Disinyalir, oke? Disinyalir. Tapi itu adalah topik yang lain. Jika kamu ingin detail pembahasan tentang topik tersebut, mari kita bahas di video lainnya, oke? Dan kembali lagi ke kenakalan di pintu belakang. Dan masih ada yang sudi untuk merogoh isi dompetnya dalam membeli barang tersebut. Pertanyaannya, apakah dengan membeli barang luxury lewat jalur belakang dengan diam-diam dari sumber yang tidak jelas asal-usulnya, apakah cara dan barang tersebut masih termasuk ke dalam barang mewah? Sebagai penikmat dan juga pengamat, dan beruntungnya aku memiliki pengalaman untuk bisa berkecimpung di industri luxury dan juga barang-barang desainer, aku tidak menampik dan sadar betul bahwa kegemaran dan kecintaan aku ini bukan didasarkan terhadap fungsi barang, bukan juga didasarkan terhadap kebutuhan. Luxury sendiri bukan untuk memenuhi kebutuhan utama, bukan hanya di bidang fashion, tapi juga termasuk dalam bidang kuliner, otomotif, wisata, elektronik. Tapi bukan berarti bahwa kategori dan para pelaku di bidang bisnis luxury ini bisa dipandang sebelah mata. Kita tidak bisa hanya serta-merta menilai dari bandrolan harga dan membandingkannya dengan fungsi yang ditawarkan. Sebuah brand luxury sanggup mematok harga tertentu sehingga mampu menggait customer yang percaya, pastinya karena brand tersebut bisa meyakinkan dalam menawarkan nilai yang tidak ditawarkan oleh brand dari kategori lain. Mulai dari penyempurnaan desain, kualitas barang, promosi canggih dengan strateginya yang ada di sana dan sini. Pastinya semua hal tersebut memerlukan kerja keras. Dan yang tidak boleh dilupakan, pastinya upaya tersebut memerlukan waktu. Tidak hanya sebulan, 2 bulan, bahkan begitu banyak brand luxury yang bisa bertahan hingga lebih dari 1 abad lamanya. Sadarkah kamu bahwa waktu merupakan sumber daya yang tidak bisa kita perbaharui? Sekalinya berlalu, waktu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Dan untuk membeli barang luxury outlet secara spesifik yang dibuat khusus dijual di toko outlet dengan standar dan kualitas yang lebih rendah, bukan jelek, tapi lebih rendah, di mana para konsumen harus membayar dan tidak jarang nominal tersebut masih tergolong cukup tinggi demi mendapatkan sebuah barang yang secara terang-terangan dan secara gamblang brand pembuatnya tidak mengerahkan usaha terbaiknya. Jenis barang seperti ini menurut aku tidak hanya menurunkan taraf kemewahan, tidak hanya dari produknya saja, bahkan dari brand yang kita percayai tersebut. Sedikit berbagi pengetahuan dan siapa tahu informasi ini bisa menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut. Ketika dulu aku sempat menangani barang luxury outlet yang berasal dari outlet, khusus dijual di outlet. Tidak hanya aku sendiri tapi dengan seluruh tim profesional yang ada sebuah tas dari brand kenamaan Italia, di mana tas tersebut datang dengan segala kelengkapannya. Dari kelengkapannya saja, barang ini merupakan barang yang memang khusus dijual di outlet. Tas tersebut melalui proses autentikasi ganda. Ketika dilakukan proses autentikasi secara manual, tidak ada masalah. Mulai dari kualitas bahan, detail penjahitan, bahkan hingga ke perangkat kerasnya, semua elemen dari tas tersebut sesuai dengan elemen dari tas yang otentik. Tapi, ketika melalui proses autentikasi digital dengan bantuan teknologi AI yang paling terpercaya di saat ini, tas tersebut dinyatakan tidak otentik. Setelah dilakukan konfirmasi dengan pemilik dari tas tersebut, ia sanggup membuktikan dan menyodorkan bukti-bukti bahwa tas ini memang dibeli di outlet resminya dengan segala kelengkapannya dan dokumentasinya. Sedikit aku jelaskan prinsip dari cara kerja teknologi AI ini, di mana ia mengandalkan kumpulan data dari jumlah data yang begitu banyaknya untuk membandingkan ciri-ciri tas otentik
hingga ke level mikroskopi. Kuat dugaan bahwa alat tersebut kemudian menyatakan bahwa tas tersebut tidak otentik, sedikit saja ketidakserasian dari data yang ada, maka sebuah tas bisa dinyatakan tidak otentik. Bukan karena secara fakta itu tidak otentik, tapi masih ingat tentang perbedaan dari kualitas bahan yang digunakan untuk barang-barang khusus yang diproduksi yang dijual untuk di toko outlet, di mana ia menggunakan bahan dan juga mungkin saja grade yang berbeda. Dan kesimpulan dari pengalaman aku tersebut membuktikan bahwa memang adanya perbedaan yang mungkin cukup besar yang digunakan pada barang-barang yang dijual di butik utama dan yang khusus dijual di outlet saja. Dan inilah alasan aku mengapa aku tidak tergoda dengan khususnya barang-barang yang khusus dijual di outlet luxury, di mana dengan pesatnya pertumbuhan teknologi sekarang ini, sourcing bahan, teknologi produksi itu sudah tidak lagi sesulit dulu. Menurut aku, ada lebih banyak brand di luaran sana, termasuk brand lokal, yang jauh lebih pantas untuk menerima nominal harga yang diterapkan pada barang-barang luxury outlet tersebut. Brand-brand yang lebih berkualitas, yang mengerahkan segala daya dan upayanya, bukan semata-mata hanya untuk menumbuhkan skala bisnisnya saja, tapi sebuah brand yang berusaha untuk meningkatkan standar hidup, bukan hanya dari pemiliknya saja, tapi juga para pegawainya, utamanya dari brand lokal di Indonesia yang sekarang sudah begitu banyak jumlahnya. Aku yakin Fendi, Prada, Versace, Givenchy, Saint Laurent, dan brand-brand luxury lainnya bisa tetap bertumbuh walaupun aku bukan jadi customer yang membeli barang luxury outlet mereka. Aku lebih baik menunggu saat yang tepat dan memikirkan secara matang barang luxury mana yang paling cocok untuk aku tanpa distorsi untuk menjadi trendy. Karena bukankah aspirasi dalam membeli barang luxury lengkap dengan segala pengalaman dan nilai yang dijanjikan dari status prestis brand-brand tersebut akan jauh lebih bermakna jika kita mendapatkannya pada waktu yang tepat beserta dengan lika-liku kisahnya. Bagi aku pribadi, hal tersebut merupakan sentuhan kemewahan untuk memberikan keistimewaan yang jauh lebih bermakna. Apakah kamu memiliki pandangan yang sama dengan aku? Atau kamu punya arti kemewahan yang berarti bagi diri kamu sendiri? Coba tinggalkan opini kamu di bagian komen. Dan aku juga ingin tahu tentang pandangan kamu semua tentang barang luxury dari outlet. Secara spesifik bukan barang jual dari koleksi utama yang berasal dari musim lalu ataupun juga sampel, tapi barang outlet luxury yang benar-benar dibuat khusus untuk outlet dengan standarisasi kualitas yang berbeda. Like dan share video aku kali ini jika kamu menyukai topik pembahasan di video aku kali ini, agar aku dapat lebih mengetahui apa yang kamu suka dan aku bisa membuat lebih banyak lagi konten-konten dengan topik yang kamu suka. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu selalu update dengan berita, sejarah, informasi, dan bumbu-bumbu gosip seputar dunia fashion hanya di YouTube channel aku, Fendi Fashion Flash. Sekali lagi, tiada lelahnya aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi kamu utamanya yang sudah datang dari Instagram dan juga TikTok aku. Dan tentunya terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk kamu yang sudah bersedia berdonasi dengan klik tombol super thanks di bawah. Apapun bentuk dukungan kamu sangat-sangat berarti bagi channel aku ini dan pastinya bagi aku untuk terus memproduksi konten yang semoga tidak hanya menghibur tapi juga bermanfaat. Demikian video aku kali ini. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Have a nice day and bye-bye.